Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema mengelola harta dan keuangan. Wah, ini tema yang luar biasa, Saudara. Walaupun saya percaya kita semua sudah sangat mahir, sudah sangat berpengalaman kalau berbicara tentang mengelola keuangan, gitu ya, atau mengelola kepercayaan yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Pada dasarnya pengelolaan harta keuangan ini juga sama dengan bagaimana kita mengelola waktu kita, pikiran, tenaga, energi yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Jadi sebenarnya ini tidak hanya berbicara tentang materi, tidak hanya berbicara tentang uang, tidak hanya berbicara tentang harta, tetapi juga segala sesuatu yang ada pada kita, yang dipercayakan oleh Tuhan, maka kita harus mengelolanya dengan baik, mengelolanya dengan bijaksana. Ya. Lanjut. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, Saudara. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin, puji Tuhan. Tadi Mbak Mulyo sudah mengawali dengan kesaksian yang sedikit banyak ada kaitannya dengan firman Tuhan hari ini. Dan saya juga tidak tahu kalau ya beliau digerakkan oleh Tuhan untuk mengawali ya Mbah ya. Bahkan ya saya tidak menyuruh Pak Mul untuk bersaksi ya. Tapi kok bisa pas gitu ya kesaksiannya. Ya itulah tadi ya, Mbah Mul merasa bahwa Tuhan menggerakkan untuk bersaksi. Dan ketika dibagikan kesaksiannya, ternyata ini mengawali ya, menjadi pendahuluan bagi firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu bekerja bisa melalui siapa saja, amin. Tuhan bisa bekerja lewat cara, situasi, dan kondisi apapun untuk menunjukkan atau untuk meneguhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara singkat tadi isi kesaksiannya adalah bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan mencukupkan, bagaimana Tuhan memakai siapa saja bisa memberkati kehidupan kita. Dan tentu saja saudara, semua orang pasti sangat berbahagia, sangat senang ketika kita memperoleh berkat, amin ya. Nah, pertanyaan saya, lalu bagaimana? Apakah saudara dan saya siap untuk menjadi saluran berkat? Harusnya jawabannya sama, saudara. Harusnya kita siap, amin ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita semua bertanggung jawab atas apa yang Tuhan Allah boleh percayakan, maka saya percaya hidup kita pun boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya kehidupan kita semua pun tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, dan juga Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya juga Mbah Mul boleh sehat sampai hari ini karena Tuhan memberikan kesehatan. Demikian juga karena Tuhan pakai Bu Karni sebagai istri untuk mendampingi panjenengan. Ya, itu tidak dipungkiri, gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba Tuhan berkati kita dengan sehat, tetapi Tuhan juga percaya orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah kenapa Tuhan ingin selalu agar hidup kita itu bukan hanya menikmati berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat. Tapi saya sangat senang tadi Mbah Mul ya, kesaksiannya berkat diberikan oleh Tuhan, kemudian langsung disisihkan, bukan disisihkan, dikhususkan ya. Kalau sisihkan itu kan kesannya kok sisanya gitu ya, tapi langsung diambil 1/10 untuk Tuhan. Nah ini loh saudara, wah ini sudah nyuri start juga ini Mbah Mul ini ya. Jadi matur sembah nuwun Mbah Mul ya, sudah memberikan pengalaman iman dan juga kesaksian yang memberkati dan membangun. Bapak Ibu Saudara, ya ketika kita bicara tentang
harta, tentang uang ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita kelola dengan baik. Ya karena apa? Ya next. Banyak orang Kristen terjebak dalam pola pikir keduniawian sehingga banyak pendapat seperti ini. Tuhan, biarkan saya memenuhi kebutuhan pribadi saya, biarkan saya membayar cicilan misalkan ya. Cicilan apa? Cicilan kulkas, cicilan motor, biaya anak sekolah, apalagi cicilan rumah, beli baju baru untuk jalan-jalan. Nah nanti di akhir kalau memang itu masih ada sisa gitu saudara, mungkin di akhir kalau memang itu masih ada kembalian, baru saya kasih kepada Tuhan saudara. Kadang manusia seringkali memberikan sisa gitu ya, dalam tanda kutip, baik waktunya, baik tenaganya, bahkan uang, materi, kemampuannya, talentanya yang diberikan oleh Tuhan setelah kebutuhan pribadinya itu terpenuhi. Gitu saudara. Nggih napa mboten? Nggih ya. Kadang ngasih waktu Tuhan ke gereja itu karena apa saudara? Ya tadi sisanya wis kowesel ngene saudara, bar ngarit, bar macul, bar ndangir, bar nyemprot, bar apa neh saudara. Sudah capek gitu ya. Nah, baru ya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan menerima enggak sih saudara? Tuhan menerima saudara. Tetapi dari sisi kita, apakah kita mau memberikan yang setengah-setengah atau sisa kepada Tuhan? Nyuwun sewu. Tuhan itu enggak pernah memberi kepada kita itu sisa-sisa, amin. Tuhan enggak pernah memberi kepada kita itu separuh-separuh. Coba saudara, kalau engkau diberi napas oleh Tuhan separuh-separuh, gimana saudara? Pernah di sini ada yang sesak napas? Butuh oksigen, pas COVID itu banyak sekali saudara. Jadi orang butuh tabung oksigen untuk bernapas. Saya punya uang tapi enggak ada tabung oksigennya. Nah uang ini untuk apa? Enggak ada artinya saudara ternyata ya. Maka dari itu Tuhan itu memberi kepada kita itu segala sesuatu secara all out saudara. Bahkan ketika engkau dan saya, bahkan ketika kita terkadang juga enggak ingat Tuhan. Bahkan ketika kita terkadang juga melupakan Tuhan. Terkadang kita juga masih banyak menuntut kepada Tuhan. Padahal kalau kita hitung-hitung, Tuhan enggak pernah beri kepada kita setengah-setengah. Napas yo diberi los full gitu saudara. Oh cuma diberi setengah-setengah, ambekane ngene iki. Nah, terus sak menit orang ambekan. Nah, gitu saudara. Gimana? Sorora saudara. Sengsara kita sambil ngarit, mengis-mengis gitu saudara. Tuhan kasih matahari saudara. Waktunya pagi yo matahari muncul kecuali hujan atau mendung. Waktunya malam yo matahari terbenam gitu saudara. Coba kalau Tuhan saking jengkelnya, iki wong iki wis dikai berkat akeh kok panggah kayak ini. Setengah-setengah, wis matahari satu hari untuk dia cuman muncul 5 menit gitu saudara. Padahal wayahe jemur gabah gitu saudara. Piye? Opar dikipasi gabahe saudara. Enggak ya. Tuhan itu enggak pilih kasih mau yang setia mau yang enggak setia, mau yang ikut Tuhan enggak ikut Tuhan, semua diberi sama oleh Tuhan. Ini membuktikan apa saudara? Bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Enggak setengah-setengah. Sing rajin ning gereja tak kei panene ora dipangan tikus, sing ora rajin tak kei dipangan wereng gitu saudara. Enggak. Bahkan kadang yang setia justru ujiannya tambah berat. Bener nggih Mbah nggih? Leres nggih? Wah wis setia Gusti, nderek Gusti Yesus, aktif apa? Sekolah minggu teko. WBI, PBI, jam doa, PKMB, KPW, ora eneng sing telat gitu so. Ora eneng sing bolong saudara. Persembahan, persepuluhan, membantu sesama. Tapi apa? Dikasih Tuhan, kadang apa? Berat saudara. Ya bukan berarti kita ikut Tuhan setia itu terus nggak ada tantangannya. Justru makin kita setia kepada Tuhan, engkau makin dimurnikan, makin diuji, ya. Sehingga apa saudara? Pemberian kita, ibadah kita itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Apakah orang yang datang ke gereja itu tidak mungkin menjauh daripada Tuhan? Mungkin saja. Apakah orang yang datang ke gereja bisa hatinya itu jauh daripada Tuhan? Bisa mengalami hal-hal yang di luar kendalinya? Bisa saja saudara. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita mau
Ketika kita tambah setia kepada Tuhan, berarti kita pun harus senantiasa siap mengalami proses demi proses daripada Tuhan. Contoh di dalam Alkitab ada banyak berbicara. Yang paling kelihatan adalah contoh Ayub. Ayub itu adalah pribadi yang setia, taat, soleh, hidupnya dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tetapi justru diizinkan Tuhan mengalami masalah yang luar biasa, persoalan yang luar biasa. Semua dalam kehidupannya adalah penderitaan, kesusahan. Loh itu saudara, itu bukti nyata bahwa makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin akan dimurnikan. Tetapi percayalah, ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau mengalami pemurnian, maka kita tidak akan lari. Tetapi justru apa? Kita makin akan berserah kepada Tuhan. Ya, next. Bapak Ibu Saudara, kadang kita memperlakukan Tuhan yang pencipta langit bumi alam semesta seperti seorang pengemis yang hanya layak menerima remah-remah dan sisa hidup kita. Jujur ya, kadang kita harus akui di hadapan Tuhan seperti itu. Ya Tuhan sisanya aja lah, sisa waktu saya, sisa berkat saya, sisa uang saya, sisa talenta saya. Kalau untuk hal-hal perkara-perkara dunia kita bisa maksimal 100% all out. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian? Bagaimana dengan ibadah kita? Gitu loh saudara. Itu pun harusnya kita all out gitu saudara. Lebih daripada kita melakukannya untuk apa yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakannya? Kita diajar untuk bertanggung jawab. Kalau engkau dipercaya banyak, maka dituntut lebih banyak dari hidup kita. Kalau kita dipercaya sedikit, maka kita sedikit lebih dituntut. Jangan terbalik ya, kita diberi banyak tapi pengennya ngasih sedikit, kan gitu saudara. Maka janji berkat Tuhan kepada siapa saja, dan Tuhan itu tidak pernah salah memberi berkatnya. Kalau engkau dipercaya dengan tanggung jawab yang besar, yang banyak, maka Tuhan percaya kita mampu, saudara. Amin. Tapi kalau kita pengennya banyak, pengennya besar, Tuhan kasih sedikit, berarti Tuhan menganggap kita belum mampu, gitu loh saudara. Maka yang harus ditingkatkan adalah kemampuan kita untuk bertanggung jawab, mengelola, memegang, ya memanage, menggunakan apa yang Tuhan Allah percayakan bagi hormat dan kemuliaannya. Next ya, 3 prinsip mengelola uang atau harta kita. Yang pertama adalah prinsip kepemilikan. Yang kedua, prioritas. Yang ketiga, pemeliharaan. Kita belajar yang pertama, kepemilikan. Ayat 9a, mengubah harta menjadi sarana ibadah kita. Next ya, mengubah harta menjadi sarana ibadah. Apa artinya saudara? Di ayat yang ke-9a, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, saudara. Di sini ada kata muliakanlah Tuhan. Artinya bahwa kita harus menggunakan materi sebagai alat untuk beribadah, sebagai sarana untuk kita makin taat kepada Tuhan, bukan objek penyembahan kita. Nah ini saudara, yang membedakan memuliakan Tuhan dengan harta kita dan tidak adalah ketika kita menjadikan apa saja yang saya miliki, kalau Tuhan mau saya pakai itu untuk menjadi berkat, maka saya siap, gitu loh saudara. Bukan sebaliknya. Ketika kita datang menyembah Tuhan, kita pengen diberkati. Ketika kita ibadah, apa yang saya dapatkan? Ketika kita melayani, memberikan waktu kita, apa keuntungannya bagi saya? Nah, jadi berkat itu sebagai objek, bukan sebagai tanda bahwa kita itu taat dan setia kepada Tuhan. Seharusnya apa? Apapun yang ada pada kita itu harus untuk memuliakan Tuhan. Tadi ya, kalau kita mau jujur setiap hari itu enggak kurang-kurang Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi jangan lagi kita menganggap hal-hal, tadi kan ada lagunya ya, kerahkan tenagamu tanpa upah hanya untuk kemuliaan Allah, gitu loh saudara. Kerahkan tenaga saudara, kerahkan talenta kita, kerahkan karunia kita, kerahkan pemikiran kita yang baik, bahkan keahlian kita yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, itu pun menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu loh saudara. Ya, uang itu adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang kejam. Maka saudara dan saya harus menjadikan uang itu sebagai hamba kita. Jangan uang itu jadi tuan kita. Jangan kita disetir oleh uang kita. Jangan kita disetir oleh materi yang kita miliki. Jangan kita tunduk justru
kepada apa yang kita miliki. Justru kita harus berkuasa atasnya, saudara. Kalau dia jadi tuan itu jadi tuan yang jahat, maka uang itu walaupun dia hanya kertas, saudara, itu bisa bicara banyak, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan baik, tetapi juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat dipakai oleh iblis, gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadikanlah uang itu sebagai hamba kita. Kita yang harus jadi tuannya. Uang ini mau saya gunakan untuk apa? Itu kita harus yang atur ya. Jangan kita diatur oleh uang, gitu saudara. Nah, saat kita menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, kita sedang membebaskan diri dari jerat materialisme. Matius 6 ayat 21 ya. Saudara dan saya harus terus setia menggunakan ya setiap kepercayaan Tuhan ya, materi yang dipercayakan oleh Tuhan, dan kita harus sebagai tuan, jangan kita menjadi hamba uang ya atau hamba kedagingan. Next. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki ya? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita bisa menggunakan harta kita, uang kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Yaitu program gereja, bisa mendukung penginjilan, mendukung misi. Ya, ada penginjilan, ada penjangkauan suku-suku terabaikan, ada hamba-hamba Tuhan misionaris, penginjil-penginjil yang melayani. Kita bisa terlibat di situ, saudara ya. Membantu hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan, membantu pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin berada di garis depan. Nah, ini bisa kita lakukan, saudara, untuk menjadi saluran berkat. Kita juga bisa membantu orang-orang yang kekurangan di sekitar kita, jemaat Tuhan, tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita, mungkin yang janda, orang miskin, orang terlantar, anak yatim, ya. Kita bisa jadi saluran berkat untuk mereka. Karena itu, saudara, mari kita evaluasi ya kehidupan kita, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita keluarkan. Apakah harta kita lebih cenderung kita gunakan untuk memuaskan keinginan daging kita, atau justru untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama? Saudara, boleh kok, kita itu sangat boleh menggunakan apapun yang ada pada kita untuk diri kita. Tetapi jangan lupa ya, bahwa ketika kita dipercaya, berarti Tuhan mau bahwa hidup kita itu bukan untuk diri kita lagi, tetapi hidup kita adalah untuk memberkati banyak orang. Kita harus makin tergerak untuk memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan. Karena apa yang engkau berikan, apa yang kita berikan, sesungguhnya itu yang akan diingat oleh Tuhan. Bukan apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi apa yang sudah engkau beri, itu yang akan menjadi bagian kita di kerajaan surga nanti. Ya, ada pahalanya, ada mahkotanya, saudara. Orang-orang yang setia menjadi saluran berkat. Jadi ternyata, saudara, apa saja yang kita miliki di dunia ini tidak berdampak pada kerajaan surga. Tetapi apa yang kau kerjakan menjadi saluran berkat, itulah yang akan berdampak bagi kehidupan kita di kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara, sadarilah bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita dipercaya untuk mengelolanya dengan bertanggung jawab. Maka jadikanlah harta yang kita miliki sebagai sarana ibadah kepada Tuhan, sarana untuk kita makin taat, sarana untuk kita menjadi berkat. Karena kita nggak tahu ya kapan waktunya Tuhan akan ambil itu. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kapanpun bisa Tuhan ambil. Tetapi selama kita dapat dipercaya oleh Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan tadi ya membuka berkat-berkat lain untuk memberkati kehidupan kita. Prinsip yang kedua, yaitu prioritas. Ayat 9b, menghormati Tuhan dengan buah sulung. Ya. Kata di sini ya ada dikatakan, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama atau buah sulung itu merujuk pada bagian awal dan terbaik dari panen, bukan sisa atau surplus. Yaitu yang disaksikan Mbah Mulyo tadi ya. Ketika dapat berkat, maka yang pertama urutan paling atas adalah untuk Tuhan. Amin. Itu, saudara.
Karena apa? Kalau dibalik itu pasti akan terjadi wis banyak alasan gitu saudara. Dan kita pasti cenderung tergoda menuruti keinginan kita sendiri. Maka sebelum semuanya saudara, yang harus kita lakukan adalah ambillah itu untuk Tuhan. Mau ini berkat kalau yang gaji tetap, karyawan, PNS dan sebagainya gitu ya. Gajinya tetap itu gampang. Nah, bagaimana yang kok ini penghasilannya enggak pasti misalkan seperti itu. Nah, saudara sendiri yang dapat mengaturnya kan begitu. Intinya adalah apa saudara? Hasil pertama, apa yang kita terima berkat apapun, maka jadikanlah Tuhan sebagai prioritas kita. Apakah Tuhan akan membiarkan kita kelaparan dan tidak tercukupi? Enggak mungkin saudara. Ya, pasti Tuhan akan memberkati, mencukupi segala kebutuhan kita. Memberikan hasil pertama adalah pengakuan iman bahwa seluruh ladang, seluruh hidup kita, seluruh keuntungan kita adalah milik Tuhan. Nah, itu saudara. Ya memang panjenengan itu yang punya lahan, punya sawah, punya tegal, punya ternak gitu saudara ya. Kita yang digaji, kalau yang pegawai tetap, kalau usaha keuntungan ya kita yang dapat. Tetapi ingat saudara ya, sekali lagi apa? Semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Kita masing-masing dipercayakan dengan tanggung jawab kita untuk mengelola bagiannya. Mungkin ada yang dipercaya 1, dipercaya 2, dipercaya 5, dipercaya 10. Bagaimana kita mempergunakan itu? Memberikan hasil pertama, artinya ketika kita diberkati, kita jadikan Tuhan sebagai yang utama untuk menerima rasa syukur kita, itu sebagai wujud pengakuan bahwa saya beriman dan saya percaya. Kalau saya mendahulukan Tuhan, Tuhan pun akan mendahulukan saya. Amin. Tuhan akan pelihara hidup kita. Ini kan pengakuan iman. Kalau enggak dilakukan ya berarti kita sedang ya tidak berani untuk beriman kepada Tuhan. Gitu loh saudara. Dan orang-orang yang mendahulukan Tuhan, saya percaya mereka adalah orang-orang yang pandai untuk bersyukur. Itu sudah pasti. Ya, orang yang pandai bersyukur pasti akan melihat segala berkatnya itu datang dari Tuhan dan akan melihat mau banyak mau sedikit akan disyukuri saudara. Tapi orang yang nggak bisa bersyukur mau dikasih banyak sebanyak apapun tetap kurang, karena batas cukup itu adalah bersyukur. Ya itu aja, batas orang cukup. Kalau kita nggak diberi batas oleh Tuhan dengan bersyukur, maka manusia itu karena sifatnya itu memang ya tadi nggak pernah puas kalau nuruti keinginan dan kemauan kita. Tapi batas yang diberikan oleh Tuhan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sudah, oh Tuhan berkat hari ini segini, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya, oh mungkin besok ada berkatnya lain kan gitu. Siapa sangka kalau mbahmu lagi naik motor terus mabur duit, itu kan kayak era mungkin gitu saudara ya. Duitnya sopo gitu loh saudara. Bahkan juga pernah kepikiran kan, saudara makan bakso tiba-tiba ada orang datang terus dibayari kan, lu orang ngarep loh saudara, nek ngarep ini malah orang entuk biasanya kan gitu. Wah aku tak nyobalah mangan bakso, enggak rotok melas gitu saudara ya, mangane karo rotok brebes gitu. Malah dikira mungkin orang gila gitu saudara. Terus neng dalan numpak motor, dalam nama Yesus duitnya wong kayak ceblok gitu saudara. Dompetnya nyebar gitu ya, orang mungkin saudara ya. Tapi itulah ya, berkat Tuhan nggak pernah salah. Ya ini kesaksian juga secara pribadi dari keluarga kami ya. Belum lama, baru minggu yang lalu. Jadi ceritanya ya sudah lama saya ceritakan bahwa ada seseorang yang memberikan berkatnya untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat di tempat ini ya. Jadi yang sembako biasanya kami beri itu dari hamba Tuhan ini ya, seorang pengusaha. Jadi terus rutin setiap bulan gantian, makanya semuanya gantian karena setiap bulan itu ada 6 paket, jadi ya saya gantian nggih panjenengan nyuwun sewu. Oh mungkin yang kemarin dapat, ada yang belum dapat. Nanti suatu saat pasti dapat. Nah, kemarin telepon saya ya. Intinya bertanya, "Pripun Pak Pendeta, untuk anak-anak, untuk sekolah, untuk pendidikan, apakah mungkin ada yang dibutuhkan?" Ya saya nggak enak juga secara mau jawab, oh iya ada yang dibutuhkan kan gitu. Terus saya sampaikan, puji Tuhan Pak, anak-anak kami sekolah negeri, jadi semua gratis. Wah, ya benar tuh saudara,
Iya, kecuali sekolah yang swasta biayanya larang. Kalau ini kan gratis. Oh nggih Pak Pendeta, gimana seragam apa buku-buku? Ya puji Tuhan Pak sudah ada kan gitu saudara. Ya, memang sudah ada kan gitu, saya nggak mengada-ngada. Oh nggih Pak, ya sudah Pak ini kami ada berkat kan gitu saudara. Oh ya puji Tuhan kan dalam hati saya begitu. Ya puji Tuhan kemudian dikirim berkatnya. Ya berkatnya ya nominal secara manusia menurut kami itu ya besar kan begitu ya. Untuk anak-anak ya nanti dibelikan entah sepatu, entah buku, entah perlengkapan lah untuk sekolah. Nah ini saudara, ini salah satu kesaksian, masih banyak sebenarnya kesaksian yang lain. Ini membuktikan apa saudara? Membuktikan Tuhan itu nggak pernah biarkan saudara dan saya. Ya, kalau kita mengikut Tuhan dan terus kita berjalan saja, harus di jalan yang benar ya. Jangan, oh saya ikut Tuhan, kadang melenceng, kadang ngalor ngidul, ngulon ngetan, jangan. Ikutilah jalan Tuhan ya benar, terus mari kita hidupi firman Tuhan, terus berusaha saudara menyenangkan Tuhan dan jadi berkat. Nah secara khusus memang teladan memberi itu kalau dari keluarga saya secara pribadi adalah orang tua ya. Orang tua kami itu bapak ibu saya nggih petani biasa. Pak Ratman kenal karena dulu beliau pernah merantau sampai ke Jambi ya walaupun hanya sebentar. Di transmigrasi saudara, tetapi satu hal yang menjadi teladan bagi saya adalah beliau adalah murah hati gitu ya, walaupun biasa, walaupun ya jangan enggak berkelimpahan enggak saudara, yang penting cukup gitu ya, tapi selalu tergerak untuk memberi ya, memberi kepada tetangga, orang lain, untuk pekerjaan Tuhan ya siapapun lah. Nah itu membuat kami juga meneladani itu saudara. Dan sampai hari ini kalau Tuhan tetap pelihara keluarga kami, itu saya percaya juga karena apa? Dimulai dari teladan tadi loh. Berkat itu nurun saudara, saya meyakini dan mengimani. Kalau panjenengan sebagai orang tua itu rajin memberi, murah hati kepada siapapun, ya yang pertama apa? Anak-anak panjenengan akan melihat teladan, mereka akan jadi murah hati. Begitupun sebaliknya. Dan berkat Tuhan ini ya, itu akan mengalir kepada anak cucu kita. Kebaikan yang saya terima hari ini saya percaya karena buah dari apa yang ditabur oleh orang tua saya di masa yang lalu ya. Bahkan mungkin nggak kenal, saya nggak kenal dengan orang-orang yang menjadi saluran berkat, tetapi saya selalu percaya buah dari murah hati panjenengan itu akan juga dinikmati oleh anak-anak kita. Artinya apa saudara? Kita nggak tahu ya, mungkin ya anak kita nanti pergi kemana, kuliah, sekolah, di pelosok, di wilayah terpencil. Ingat saudara, Tuhan pasti akan pelihara mereka dengan cara-cara yang luar biasa. Maka kalau kita digerakkan oleh Tuhan untuk memberi, jangan kita menahan diri untuk kita memberi. Bapak Ibu mungkin pemberian kita itu enggak seberapa ya, secara nominal atau harganya enggak seberapa. Tapi ketika kita beri dengan tulus, beri dengan sukacita, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera ya dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara menahan, aku pengen memberi ya, tapi kita tahan karena mungkin kita mikirin yang lain-lain lah. Yang terjadi apa? Pasti akan ada penyesalan, gelo gitu loh saudara. Oh ternyata benar ya, harusnya kemarin saya kasih, kenapa enggak saya kasih, ternyata dia membutuhkan, mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar. Tadi ungkapan iman ya, Tuhan sebagai pemilik, Tuhan yang pasti akan memberkati kehidupan kita. Lanjut ya. Taruhlah bagian untuk Tuhan, persembahan, persepuluhan di awal berkat yang kita terima. Maka kalau kita terima berkat tadi ya, kalau yang gajinya tetap ya bulanan, tapi kalau yang enggak tetap ya, pokoknya setiap kita terima berkat dari Tuhan langsung bagikan. Ada salah satu jemaat di sini yang selalu bersaksi seperti itu ya. Dan saya melihat hidupnya makin diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dia merasa bahwa sumber berkatnya Tuhan, maka dia belajar berani beriman bahwa segala sesuatu yang diberikan untuk Tuhan, Tuhan enggak pernah berutang kepada umatnya. Menyerahkan seluruh atau sebagian besar dari penghasilan pertama yang didapat dari sumber atau kehidupan kita yang baru. Ya ini kalau yang baru pertama kali kerja, dapat itu buah sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Ada yang beriman dipersembahkan semua, ada yang beriman dipersembahkan sebagian besar. Itu tergantung imannya, kan gitu saudara. Artinya apa? Tuhan nggak lihat jumlahnya. Loh Tuhan itu loh saudara yang memberi berkat, Tuhan yang lebih kaya
maha kaya. Kita ngasih persembahan ke Tuhan, persepuluhan ke Tuhan itu tidak menambah kekayaannya Tuhan. Justru apa? Menambah berkatnya kita, kan gitu, saudara ya. Jadi Tuhan itu nggak usah dikasih persembahan persepuluhan ya ora apa-apa. Tapi di situ Tuhan ingin melihat apa? Kesetiaan. Tuhan ingin melihat apa? Iman. Tuhan ingin melihat apa? Kemurahan hati, gitu saudara. Karena apa? Dengan kita memberi berarti kita sedang beriman bahwa berkat ini datang dari Tuhan, harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Wujud syukur, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati kehidupan saya, gitu saudara. Dan menjadikan kita orang-orang yang tidak tamak, tidak pelit, tidak kikir, gitu loh saudara. Karena kalau kita nggak pernah memberi, lama-kelamaan apa saudara? Ya fokusnya adalah untuk diri kita. Semua berkat mau sedikit mau banyak akhirnya untuk diri kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tadi ya yang dicatat oleh Tuhan itu seberapa sering kita menjadi saluran berkat, bukan apa yang kita miliki, saudara. Jadi mari kita rubah cara berpikir kita. Oh iya ya, berarti apa yang saya miliki di dunia ini nggak ada dampak bagi kerajaan surga. Itu ya hanya kita nikmati selama di dunia, tetapi kalau engkau jadi berkat, engkau memberi minum saja kepada orang yang haus, itu lebih berharga dari apapun yang dia inginkan, gitu saudara. Kan wong haus itu cuma butuh minum ya, dia nggak butuh uang, nggak butuh lain sebagainya. Engkau memberi sesuai dengan yang diperlukan, gitu. Maka pemberian kita itu di hadapan Tuhan sangat bernilai dan berharga. Lanjut, buah sulung dalam bentuk yang lain ya, non materi, waktu dan energi. Tentu saja ini berbicara bukan hanya tentang uang, tetapi bagaimana mengutamakan Tuhan dalam segala aspek. Memberikan waktu yang terbaik. Kalau pagi hari kita bangun, sebelum berbuat apa-apa, khususkanlah waktu. Berapa menit Pak, itu tergantung kita ya. Ada yang bisa lama, ada yang cuma sebentar. Intinya apa? Utamakan Tuhan, berdoa, minta Tuhan terus menyertai sepanjang hari itu dalam kehidupan kita. Saya percaya hari yang diawali dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berkarya, menguatkan, memberkati dan meneguhkan dalam kehidupan kita. Ya, kemudian apa? Luangkan waktu untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk melayani, gitu loh saudara. Ini penting sekali. Yuk, kalau untuk hal-hal yang kita lakukan di dunia ini saja kita bisa meluangkan waktu, mengkhususkan waktu, bahkan mengorbankan waktu, apalagi untuk perkara-perkara rohani dan kerajaan surga. Jangan menyepelekan gitu loh. Alah wong ibadah doa, alah mong ibadah minggu sesuk ya iso teko meneh gitu saudara. Jangan. Hidup kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Maka berikanlah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, berikanlah. Atur, yang bisa ngatur waktu itu kan kita, saudara. Jangan waktu yang ngatur kita. Kita yang harus ngatur waktu, gitu loh ya. Kita yang harus ngatur kerja, bukan pekerjaan yang ngatur kita. Saudara dan saya diberi hikmat ya untuk mengatur segala sesuatu. Gimana ya saya bisa melayani, gimana ya saya bisa beribadah, gimana saya bisa bersekutu, maka aturlah saudara, rencanakanlah. Kalau kita menganggap bahwa ibadah itu penting, menganggap persekutuan itu penting, menganggap perjumpaan dengan Tuhan itu penting, pasti kita akan mengutamakan itu. Tapi kalau kita menganggap itu Allah, wong ya biasa wae, maka ya itu tadi, kita nggak jadikan itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Dan semua akan kembali lagi ya, Tuhan yang akan menilai dan melihat kehidupan kita. Memberi tenaga yang terbaik untuk melayani Tuhan. Ayo, beri yang terbaik saudara. Kalau engkau melayani Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Beri yang terbaik. Ya, Bapak Ibu dipercaya di depan melayani sebagai WL, pemain musik, singer. Beri yang terbaik. Siapkan hati. Ya, siapkan ya suara yang terbaik, siapkan ya pakaian yang terbaik, ya bukan yang mahal enggak, tapi yang terbaik gitu loh saudara. Karena apa? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Pasti, wong kalau manusia saja melihat yang bagus, yang baik itu seneng ya, apalagi Tuhan saudara. Walaupun Tuhan enggak memandang rupa, tetapi bukan berarti kita boleh asal-asalan untuk melayani Tuhan, datang kepada Tuhan dan juga memberi kepada Tuhan ya. Tuhan mau yang terbaik dari hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga saudara, prinsip pemeliharaan ya. Ayat yang ke-10, Allah berjanji
mencukupkan, menjamin seluruh kehidupan kita. Ayat yang ke-10 ya, dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Gambaran lumbung diisi penuh atau bejana yang meluap adalah bahasa puitis Timur Tengah kuno pada waktu itu yang menggambarkan kecukupan, menggambarkan kepuasan, menggambarkan perlindungan dari kelaparan. Bapak Ibu pasti sangat paham nggih tentang lumbung, tempat padi, tempat nyimpan padi itu ya. Apa bahasanya itu? Nggih, lumbung nggih, Mbah. Oh iya. Lumbung padi, Saudara. Saya jadi teringat kisah Yusuf ketika terjadi kelaparan pada zaman Yusuf itu dan keluarganya akhirnya mencari bahan makanan ke Mesir. Nah, sebelumnya Yusuf itu sudah mendapat penglihatan dan dia pada akhirnya diberi hikmat oleh Tuhan untuk menanam gandum, kemudian membuat lumbung-lumbung di setiap tempat untuk menyimpan hasil panen. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi kelaparan. Bahkan semua bangsa-bangsa di sekitarnya bisa makan karena persediaan yang disiapkan oleh Yusuf pada waktu itu. Saudara, ini menggambarkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu membuat saudara dan saya menikmati berkat dengan diisi lumbungnya. Akhirnya artinya persediaan kita itu selalu aman gitu, Saudara. Kalau Bapak Ibu yang dulu nggih mbah-mbah yang punya lumbung kan diisi penuh ya. Kalau pas butuh baru dibuka, diseleb gitu ya, Saudara. Harapannya apa? Sampai panen berikutnya itu masih ada persediaannya. Kan gitu toh. Nanti setelah ini habis hasil panen dimasukkan lagi. Pernah nggak terjadi lumbung itu dimakan tikus, Mbah? Pernah ya? Sampai habis enggak? Ya enggak mungkin habis, Saudara. Paling ya dikrikiti lah warke tikus sepiro, Saudara ya. Saudara, Tuhan itu sanggup tadi ya. Mungkin ada hal-hal atau masalah yang kita hadapi sehingga bisa menghambat berkat kita. Tetapi kalau Tuhan sudah memberkati, maka seperti tadi ya, mungkin tikus makan sedikit, mungkin kita dijahilin orang atau usaha kita gagal atau rugi, itu tidak akan mengurangi berkat yang saudara terima dari Tuhan. Itu loh. Artinya apa? Tuhan berjanji memelihara kita. Ya memang pasti ada lah, namanya kehidupan, namanya usaha bisnis itu kan kadang ya susah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang untung banyak, kadang rugi, itu sesuatu yang biasa. Tetapi tidak akan sampai membiarkan saudara dan saya mengalami kekurangan dan kelaparan. Lumbungmu akan diisi penuh, bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya pada waktu itu kan komoditasnya kan gandum dan juga anggur ya. Bejana pemerahanmu, jadi akan diisi dengan air buah anggur. Itu melambangkan kelimpahan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, next ya. Ayat ini tidak bicara tentang teologi kemakmuran yang menjamin kekayaan instan lewat transaksi dengan Tuhan. Nah ini seperti kalau orang nyari pesugihan ya. Dia ngasih sesuatu apa, terus nanti dikasih pesugihan. Enggak, saudara, enggak seperti itu ya. Oh artinya kalau saya, pokoknya saya ngasih persepuluhan, nanti lah dilipat kali gandakan. Kayak penggandaan uang kalau begitu ya. Bukan seperti itu, saudara. Kita memberi itu karena apa? Ya karena kita mengasihi Tuhan. Pasti diberkati enggak? Ya pasti gitu loh, saudara. Enggak usah kita mengharapkan, nanti berlipat kali ganda. Tuhan itu sudah tahu, saudara, apa yang menjadi bagian untuk kehidupan kita. Kita sedang diajar untuk beriman dan percaya. Engkau memberi kepada Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan. Engkau memberi kepada Tuhan itu justru akan mendatangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari saudara, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah dengan rasa aman di dalam Tuhan. Ketaatan memberi tidak akan membuat kita kekurangan karena Allah adalah sumber yang tidak pernah kering dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi, 3 prinsip ini biarlah terus akan mendorong kita untuk makin setia, terus setia, bertambah setia. Jadikan harta yang kita miliki sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Mau banyak, mau sedikit, jadikan itu sebagai ibadah yang menyenangkan Tuhan.
Kemudian prioritaskan Tuhan di atas yang lainnya. Sebelum engkau memisahkan untuk yang lain-lain, utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan utamakan hidup saudara. Tuhan akan melihat kepada kita. Dan Tuhan sanggup saudara membuka berkat itu dari sisi mana saja, dari celah mana saja, dari pintu mana saja, untuk memberkati kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, Tuhan akan memelihara, Dia berjanji perbekalan kita itu akan tetap, tidak akan berkurang. Artinya bahwa kita tidak akan pernah kekurangan kalau kita mampu dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, untuk aplikasi ya ini lebih ke praktis saja sebenarnya ya. Ya kalau untuk kita karyawan, pekerja, berpenghasilan tetap, pengusaha, pemilik bisnis, ya buat pos persembahan atau persepuluhan itu di urutan yang pertama, saudara ya. Sebelum untuk yang lain-lain. Jika mendapat pekerjaan pertama tadi ya, atau kenaikan jabatan, kenaikan gaji, berikan kepada Tuhan seluruh atau selisih dengan penghasilan sebelumnya sebagai ucapan syukur. Jadi kalau saudara, oh saya naik gaji dari 1 juta ke 2 juta. Nah selisihnya kan berarti 1 juta. Yang sulung persembahkan kepada Tuhan. Ya. Atau pekerjaan apapun itu. Pisahkan untuk Tuhan dari keuntungan bersih usaha secara jujur. Nah ini kan yang tahu saudara ya. Kita yang berusaha, jadi ya Pak Pendeta nggak ngerti, bendara nggak ngerti, yang lain nggak ngerti. Ya kita mau kita jujur nggak jujur itu tergantung kita. Kan nanti kita yang mengalami berkatnya. Secara jujur ya keuntungan itu. Jadi misalkan dagang, oh modalku ini 5 juta, keuntungannya 2 juta. Berarti dari keuntungan itu yang diambil persepuluhannya. Modalnya untuk yang lain lagi gitu loh saudara caranya ya. Waktu itu ada jemaat kami di Bekasi tanya kepada saya waktu kami masih pelayanan di sana. Dia usahanya jual kue ya, ibu jual kue ya makanan itulah saudara. Nah dia tanya, Pak ini gimana saya memberi persepuluhannya? Saya modalnya sekian, saya jual keuntungannya sekian. Nah berarti kan modal dan keuntungan jumlahnya sekian. Ini persepuluhan saya ambilnya modal digabung keuntungan atau hanya keuntungan saja? Ya saya sampaikan modalnya dipisah dulu, keuntungannya berapa, nah itu diambil persepuluhannya, kan gitu saudara. Nah ini kadang hal yang praktis ya, tapi mungkin ada juga yang belum memahami. Lanjut ya. Nah bagi pelajar dan mahasiswa, ternyata bisa juga ya memulai belajar untuk memberi, yaitu belajar setia dari perkara kecil. Sisihkan sebagai bagian pertama dari uang saku bulanan dari orang tua atau mungkin yang dapat beasiswa, itu masukkan untuk Tuhan, persembahan untuk Tuhan. Ya ada yang dikasih sangu setiap hari, Pak aku dikasih sangu 5.000, sisihkan 500 rupiah. Seminggu ada berapa? Berarti kalau sekolahnya 6 hari kan seminggu ada 3.000 ya. Selama 1 bulan 3.000 kali 4, berarti kan 12.000. Loh Pak kecil, bukan masalah kecilnya. Ini masalah apa saudara? Belajar untuk setia dan taat dalam perkara kecil. Ternyata bisa ya, gitu kan, memberi. Apakah itu bermanfaat Pak? Bermanfaat Pak untuk pekerjaan Tuhan? Sangat bermanfaat saudara. Nah kalau 12.000, ya ini anak-anak ada berapa? Ada 10, 120.000. Ini bisa untuk apa? Mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, kita bisa mensupport, bantu hamba Tuhan misalkan di daerah mana. Bapak Ibu Saudara, gereja kita ini didoakan ya oleh Mokjang. Mokjang itu seperti kayak kelompok KPW lah istilahnya begitu ya, yang ada di Semarang. Waktu itu saya pernah ikut sekali pelatihan jemaat rumah. Jadi di gereja Baptis Kedung Mundu itu punya kurang lebih 40 kelompok Mokjang. Satu kelompok itu maksimal 15 orang. Jadi sudah bisa kalikan ya anggota gereja itu. Jadi setiap ibadah itu sekitar 600 orang. Nah kita didoakan salah satu kelompok Mokjang yang setiap bulan itu meminta pokok doa. Jadi saya kirim pokok doa. Nah ternyata mereka itu bukan hanya minta pokok doa, tetapi juga mereka itu berbagi berkat. Ya, kadang-kadang tuh ada kirim ya 100.000. Loh ini mungkin secara nominal, walau nominalnya sakmono Pak, loh bukan dilihat dari nominalnya, tetapi apa saudara? Kemurah hatian kelompok Mokjang ini untuk memberi bagi hamba Tuhan yang melayani di daerah. Saudara, apakah itu diperhitungkan oleh Tuhan? Diperhitungkan, dilihat. Dan itu justru akan kembali memberkati keluarga-keluarga kelompok Mokjang ini, gitu loh saudara.
Apakah gereja kita bisa? Bisa saja. Kita mulai berpikir seperti itu. Misalkan ada hamba Tuhan di desa mana, atau lebih pelosok ini dari daya murni, pedalaman, kita dukung mereka. Ya saya rindu mungkin nanti ya, kita mulai gerakannya. Misalkan persembahan Natal, berapa yang terkumpul, kita dukung salah satu hamba Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita berikan. Lu bisa saja saudara, seperti itu ya. Karena apa? Karena gereja ini harus sudah mulai memberkati, keluar untuk menjadi berkat. Yang terakhir ya, yang pengelolaan rumah tangga saat kita bersama dengan pasangan, mari kita juga belajar tadi ya untuk mengutamakan Tuhan. Nah ini butuh kesepakatan ya, suami dan istri harus sepakat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terapkan gaya hidup merasa cukup sehingga tidak terjebak dalam utang konsumtif yang menguras berkat yang Tuhan beri. Saya nggak akan bahas di sini boleh utang atau enggak, tetapi intinya saudara, dengan kita bersyukur itu kita tahu prioritas ya. Yang penting yang mana, yang bisa kita tunda yang mana, itu saja, dan masing-masing bisa, tentu saja dalam hikmat Tuhan. Yang terakhir, penggunaan waktu, tenaga, pikiran, dan Tuhan. Yang pertama saudara, hadir tepat waktu dalam ibadah atau persekutuan. Sehingga ini sebagai bentuk menghormati Tuhan yang menjadi pusat dalam ibadah dan kegiatan gereja. Jadi ibadah kegiatan gereja itu pusatnya siapa? Tuhan. Ya. Jadi dengan kita hadir, setia, tepat waktu itu kita menghargai, menghormati Tuhan sebagai pusat dari setiap ibadah. Mempersiapkan hati sebelum melayani Tuhan. Ya pasti kondisi kita kan macam-macam ya. Ada yang mungkin kondisinya sedang nggak baik, nggak sejahtera, sedang jengkel, sedang marah. Tapi ketika engkau melayani Tuhan, maka harus selesai semuanya. Di rumah itu kita datang kepada Tuhan, berdoa. Tuhan kalau ada hal-hal yang mengganjal dalam hidup saya untuk melayani, bereskan. Itu saudara, jangan sampai nanti kita melayani tapi masih bawa-bawa apa yang menjadi ganjalan di rumah. Jadinya pelayanan kita nggak jadi berkat. Siapkan hati kita karena Tuhan mau yang terbaik dari hidup saudara. Kalau kita saja senang melihat pelayanan yang terbaik, apalagi Tuhan, gitu loh saudara. Yang ketiga, melakukan dengan setia setiap pelayanan. Setiap pelayanan dilakukan dengan tulus, sukacita, bukan terpaksa. Semuanya lakukan, bukan karena saudara saya tunjuk, saya beri pelayanan, bukan karena panitia ibadah yang jadwal saudara, bukan. Tetapi apa? Saya dipercaya oleh Tuhan, saya harus setia, saya harus bertanggung jawab karena saya sedang melayani Tuhan. Sehingga gak ada lagi ceritanya kita itu main-main dalam pelayanan atau menggampangkan setiap tugas sekecil apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.